saya kan ada tugas dari ini ya, dari kamera. Jadi saya mau observasi dulu. Jadi tujuan observasi ini yang pertama kan memenuhi tugas, yang kedua kita mau melihat peningkatan dalam pembelajaran. Jadi materi yang sudah dipersiapkan apa? Materi yang sudah saya persiapkan Pak Soman yaitu materi tentang teks cerita fantasi. Ini saya ajarkan di kelas 7, khususnya di kelas 7. Ya. Terus yang tujuan yang akan dicapai itu apa? Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks cerita fantasi. Jadi apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan Pak, yang pertama itu adalah PPT, kedua itu media, dan yang ketiga itu saya sudah menyiapkan LKPD kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Baik itu di kelas, peserta didik sudah saya bagi dalam 2 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu auditori dan visual. Ini pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi nanti saya izin akan kunjungan di kelas Ibu. Boleh. Kapan kita tetapkan itu? Hari apa? Minggu depan. Minggu depan saja Pak. Tepatnya di Rabu. Hari Rabu, nanti minggu depan ya. Jadi nanti saya akan kunjungan kelas Ibu. Mohon izin, saya nanti akan mencatat aktivitas yang dilakukan atau merekam juga ya. Oke ya, nanti kita berarti persiapannya sudah oke semua. Nanti kita tinggal pelaksanaannya, saya akan kunjungan di kelas. Oke, terima kasih Bu Vera ya. Sama-sama Pak Sinja. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Karena ya, kenapa sakit?
marker atau list? Menggunakan berbagai macam marker. Yang keempat, tokohnya ini. Apa keunikan tokoh dari fantasi? Memiliki kesalahan. Ya. Jadi anak-anak ibu, ya, kalian semua pasti tentu sudah pernah melihat, ya, bahkan menonton karya-karya dari cerita fantasi. Salah satunya apa? Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu unsur-unsur teks cerita fantasi. Ya. Yang pertama itu unsur intrinsik. Ada tema, alur, kata, ya. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang analisis unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi. Baik. Nah, untuk pembelajaran materi kita hari ini, Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Sudah di posisi gaya belajarnya karena sebelah sini audisi, sebelah sini visual. Ya, nanti yang visual itu akan bagikan teksnya, ya. Kemudian yang kelompok auditori akan mendengarkan rekaman video yang sudah Ibu persiapkan. Baik, langsung saja Ibu akan putarkan rekaman videonya. Tapi sebelum itu Ibu bagikan dulu ya beban kerjanya, Nak, ya. Kelompok berapa ini sayang? 5. Kekuatan ekor biru nataga oleh Ugi Agustinus. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang tunggu tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kamar. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul musuh badai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lelungan panjang saling bersangkutan di balik air hujan. Balik ke kelompok masing-masingnya. Baik, untuk kelompok yang lain, semuanya kumpul balik tabelnya dengan Ibu. Dalam presentasi sudah kita laksanakan, maka pembelajaran kita sudah hampir selesai anak-anak Ibu untuk hari ini. Ya, kalau Ibu lihat hasil diskusi kelompoknya, masih ada beberapa kelompok yang belum berperan aktif dalam proses kerja kelompoknya nanti, ya, khususnya kelompok 5, kelompok 3, ya.
sudah dapat memahami ya, menganalisis unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fantasi, yaitu unsur intrinsik di mana yang pertama tadi apa? Tema, alur, ya. Karena itu semuanya sudah menganalisis unsur intrinsik pada lembar kerja yang sudah dibagikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu memahami unsur ekstrinsik ya. Hari ini kita menganalisis unsur ekstrinsik, pertemuan selanjutnya kita akan memahami unsur ekstrinsik. Jadi harapan Ibu pada pertemuan selanjutnya adalah Ibu semuanya tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada penjelasan yang disampaikan masih belum bisa kamu pahami, memberikan kesempatan. Sudah ada? Bismillah ya, silakan. Oke, untuk unsur ekstrinsik ya, unsur ekstrinsik itu unsur yang dibangun dari luar isi ceritanya. Ya, kalau unsur intrinsik ini dibangun dari dalam. Nah, kalau unsur ekstrinsik dibangun dari luar isi ceritanya. Nah, di mana nanti dalam pengototan unsur ekstrinsik itu ada dia latar belakang penulis, ya. Kemudian ada nilai-nilai, ya kan? Nilai-nilai itu misalnya nilai moral, pendidikan, sosial. Itulah yang akan kita analisis di pertemuan selanjutnya pada teks cerita fantasi. Ya. Bismillah, sudah bisa paham nak? Ya, untuk yang lain sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan tetap menjaga kesehatan. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang Ibu. Baik, saya mengucap ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vera, selamat pagi Pak. Baik, di sini kita akan membicarakan tentang pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi sebelum kita laksanakan itu kita sudah melakukan kegiatan yang kemarin sudah melakukan kegiatan observasi. Sudah melaksanakan observasi di kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, video yang sudah saya kirim ke Pak ini juga sudah ada nanti kalau itu dilihat bisa kita kembali. Baik Bu Vera, jadi kemarin kita sudah laksanakan observasi. Jadi hari ini sesuai dengan yang kita tentukan bersama kemarin, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi tujuan dilaksanakan pasca observasi ini adalah untuk membantu Ibu dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Jadi intinya sebagai refleksi lah untuk kebaikan di masa yang akan datang. Baik Bu Vera, jadi yang ingin saya tanyakan, gimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya itu senang. Ya. Senang, bahagia, karena kan kita mengajar di kelas itu tidak boleh dengan perasaan sedih, apalagi unsur-unsur pribadi nggak boleh dikuatkan ketika kita mengajar di kelas, karena itu bisa memicu semangat peserta didik kita untuk belajar. Jadi perasaan saya senang, bahagia. Saya juga senang.
kalau itu senang. Baik Bu, untuk selanjutnya kan Bu, kemarin sudah ada beberapa materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak dan saya sudah mendengarnya. Menurut Ibu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu apakah sudah tercapai? Baik Pak, dari tujuan pembelajaran yang saya ajarkan pada manusia di kelas 78, semuanya sudah tercapai. Hanya saja ada satu bagian yang menurut saya itu bukan tidak tercapai, tapi waktunya yang kurang Pak, yaitu pada tujuan pembelajaran di bagian dalam menganalisis kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Nah, di situ yang saya lihat dari hasil studi saya kurangnya waktu. Jadi berkelanjutan di pertemuan selanjutnya. Ulang kembali supaya saya bisa melihat hasil yang lebih maksimal lagi untuk dibagi pembelajaran. Itu yang belum tercapai. Kira-kira kalau yang sudah tercapainya itu, Kalau yang sudah di bagian pertama, peserta didik sudah mampu menganalisis unsur-unsur implisiknya dan eksplisitnya pada contoh teks cerita fantasi. Mereka sudah paham Pak. baik. Jadi tujuan pembelajaran itu memang sebagian besar sudah tercapai. Ditandai dengan bahwa siswa tadi sudah paham, kemudian antusias juga ya siswanya. Hanya saja ada sedikit waktu yang kurang, dan itu di bagian yang berbeda. Baik Bu. Jadi untuk selanjutnya Bu, bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan itu, dari sisi baiknya itu apa kira-kira? Kemudian apa yang belum tercapainya dari keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik, sisi baiknya saya banyak menerima manfaat ketika saya mengikuti menggunakan media ini. Itu sisi baiknya, makanya dengan saya menyiapkan media yang lengkap sesuai dengan gaya belajar mereka, anak-anak saya itu semangat, berantusias untuk belajar. Nah itu dia, cuman sisi yang tidak baiknya di sini saya belum bisa membuat saya itu belajar di luar kelas dengan memanfaatkan ruang lab, masih belum bisa saya itu karena yang itu saya belum menguasai bagaimana penggunaan media kita gitu Pak. Mungkin kedepannya saya nanti akan belajar dengan Pak sebagai tidak akan kita berkolaborasi dimana nanti saya bisa menggunakan bahasa komputer untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Baik Bu. Ya. Jadi Bu, kemarin observasi yang saya lakukan ketika Ibu memberikan pengajaran kepada siswa, saya juga memiliki catatan-catatan sedikit tentang yang Ibu lakukan kemarin. Ini sebetulnya hampir sama seperti yang Ibu ceritakan tadi. Saya melihatnya bahwa di akhir pelajaran itu terlalu cepat habis waktunya, kayaknya seperti itu, sehingga kayaknya memang belum selesai analisisnya itu waktunya sudah habis gitu. Jadi mungkin catatan saya itu dengan yang Ibu sampaikan sinkron ya, sama ya Bu ya. Kemudian Bu, rencana pengembangan Ibu untuk kedepannya itu seperti apa yang diinginkan? Di ruang saya inginkan kedepannya saya ingin membuat kegiatan literasi di kelas maupun di luar kelas. Karena kan sekarang di sekolah kita sudah banyak disediakan tempat-tempat untuk kegiatan literasi. Jadi karena berhubungan dengan materi juga, jadi anak-anak itu sudah lebih banyak wawasannya mengenai teks cerita fantasi. Jadi untuk ini saya ingin mengarahkan kegiatan literasi sebelum memulai belajar. Bagus sekali Bu.
Karena memang kalau pelajaran bahasa Indonesia ini kan berkaitan erat ya dengan membaca dan literasi tadi. Baiklah Bu, jadi dari apa yang sudah kita lakukan, semoga ini bisa menambah wawasan diri kita bersama. Kemudian untuk kedepannya kita saling kolaborasi lah untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah kita. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum.